Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, rekan-rekan yang mau memahami tentang birokrasi. Sekarang kita akan berbicara sedikit sekilas tentang patologi birokrasi. Istilah patologi ini diambil dari istilah kedokteran, artinya yang merugikan sistem tubuh kita, yaitu patologi seperti penyakit dan lain sebagainya, bakteri dan lain sebagainya, sehingga disebut patologi birokrasi karena juga merugikan birokrasi. Jadi perkembangan birokrasi saat ini, tuntutan masyarakat itu sangat tinggi terhadap birokrasi, terutama karena ajuan keinginan masyarakat agar good governance ini terlaksana dengan baik. Tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ini benar-benar terwujud. Yang kedua, kritik masyarakat semakin tinggi terhadap rendahnya kualitas pelayanan publik. Banyak sekali aduan-aduan yang masuk baik di sistem medsos maupun sistem yang dibuka oleh pemerintah lainnya mengenai kritisi masyarakat terhadap pelayanan publik. Yang ketiga, semua aparat dituntut mempunyai sense of crisis. Ini termasuk beberapa aparat yang empati dan simpatinya kurang terhadap kondisi pandemik saat ini. Misalkan ini tidak mengabaikan prokes atau tidak membantu masyarakat yang saling membutuhkan, atau bahkan menegakkan aturan hukum yang justru merugikan masyarakat. Padahal hukum dibuat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, profesionalitas aparatur dituntut meningkat. Ini kita tahu bahwa banyak pandangan masyarakat, persepsi masyarakat bahwa aparatur itu kerjanya cuma duduk diam datang duit. Padahal memang tidak semuanya, itu hanya oknum, tapi dengan pandangan persepsi yang demikianlah menuntut profesionalitas ditingkatkan. Dan yang kelima, masyarakat menuntut agar pemerintah sungguh-sungguh memperhatikan aspirasi. Jadi sekarang semua kanal aspirasi dibuka, responsitas pemerintah terhadap aspirasi yang masuk juga ditunggu masyarakat. Jadi kalau masyarakat komplain atau memberitahukan sesuatu dalam kanal aspirasi, jangan hanya dijawab oleh mesin atau dijawab terima kasih masukannya tapi tidak ada tindak lanjut dan solusinya. Ini yang kemudian dikembangkan oleh pemerintah saat ini, bahwa birokrasi juga harus responsif terhadap masukan masyarakat. Kemudian kita akan membahas tentang reformasi administrasi, khususnya birokrasi. Dari tuntutan yang tadi, maka muncul reformasi karena keinginan masyarakat ya. Reformasi administrasi yaitu usaha yang terencana, kalau sudah terencana tentunya sadar, mengubah struktur dan prosedur birokrasi, aspek kelembagaannya dan aspek tata kelolanya, sikap dan pelaku birokrat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas agar tercipta tata administrasi yang sehat. Nah, oleh sebab itu paradigma birokrasi menurut legal rasional yang dikemukakan oleh Max Weber harus bertransformasi, ini diganti dengan birokrasi yang sifatnya adaptif dan organis. Adaptif itu artinya mengikuti perubahan dan perkembangan fenomena saat itu. Ini dikemukakan oleh Saxena dan Benes. Jadi birokrasi yang adaptif itu terbuka terhadap gagasan inovatif. Sekarang sudah mulai dicanangkan gerakan inovasi, lomba-lomba inovasi antar institusi pemerintah. Kemudian peka terhadap perubahan. Kalau ini perubahannya sudah ke era digital, maka pelayanan-pelayanan publik juga harus difasilitasi dengan aktivitas digital. Kemudian meningkatkan produktivitas, jadi harus mendorong perekonomian. Tidak boleh
baik tapi ternyata tidak berdampak pada produktivitas. Profesional pelayanan juga baik, artinya SDM yang ditempatkan juga harus profesional. Kemudian peningkatan kualitas sumber daya aparatnya ini tergantung dengan profesionalitas tadi. Dan CPNS rekrutmen saat ini juga telah mengedepankan pola-pola kompetensi. Kemudian yang adaptif itu harus efektif, efisien, etos kerjanya tampak, responsif, dan berani mengambil resiko. Ini yang tidak dimiliki oleh organisasi birokrasi yang lampau, karena harus berani mengambil resiko. Ini inovasi dibuka, silakan Anda berinovasi, berkreasi, tapi tetap pada tracknya. Kalau yang dulu kan top down, kebanyakan top down, diperintah oleh atasan. Jadi kalau birokrasi adaptif ini kita sering mengenal beberapa unsur dan indikatornya itu sebagai demokratisasi, transparansi, debirokratisasi, reorganisasi, perubahan sikap dan perilaku, macam-macam. Unsurnya itu adaptif seperti itu. Untuk di Indonesia, birokrasi kita itu masih kental dengan tradisi. Jadi tradisi-tradisi, termasuk tradisi yang dibawa oleh kolonialisme, imperialisme juga masih bercokol di birokrasi kita. Contohnya ini, hubungan komunikasi atasan bawahan itu bercorak patron klien. Jadi kamu butuh saya sih, jadi kamu harus mengikuti saya. Itu contoh-contoh patron klien. Kemudian mengandalkan loyalitas bawahan yang tinggi. Bawahan itu semakin ditekan atau terus ditekan agar berkinerja tinggi, karena paradigmanya mereka atasan ini, leader ini adalah di atas bawahan, jadi bebas memerintah, menekan agar kinerjanya tinggi, tidak ada imbal balik yang seimbang. Kemudian ritualisme administratifnya tinggi, jadi kebanyakan bekerja pada sistem administrasi. Memang kalau birokrasi itu office administration sama juga bekerjanya di sistem administrasi, tapi ini yang dimaksud ritualisme administrasi yang tinggi adalah tata tulisnya. Jadi seperti SPJ, laporan pertanggungjawaban anggaran, perencanaan, itu aktivitas-aktivitas seperti itu yang tinggi, action ke bawahnya masih banyak dipertanyakan. Kemudian berorientasi ke atas, ya karena ABS asal Bapak senang, biasanya dulu seperti itu, walaupun tidak semuanya, tetapi kultus pribadi pimpinan menentukan kemajuan birokrasi. Nah, untuk kemajuan ini biasanya staf dan bawahan itu berorientasi ke atas, tidak bekerja berinovasi, tetapi lebih mendukung agar pimpinan senang dan kemudian dia mendapatkan dampak yang lebih baik. Kultus pribadi memang sangat penting karena leader ini berperan dalam memajukan sebuah organisasi, tetapi tidak bisa leader sendirian. Ini yang cenderung kita dapatkan, kan leadernya bekerja sendiri, memerintah, menekan bawahannya ditekan agar tidak bisa berinovasi dan berkreasi. Kemudian kesadaran prestise, status melebihi prestasi. Prestis artinya adalah tingkat ego, prestis, kebanggaannya lebih tinggi dibanding prestasinya. Tidak ada prestasi, tapi kalau sudah jadi operator biasanya bangga, karena disebut priayi tadi kalau dulu. Ini udah zaman dulu ya ini. Kemudian selalu menjaga harmoni dan menghindari konflik. Birokrasi tidak pernah ada konflik. Benar, kalau konflik biasanya diberhentikan, dinonjobkan dan lain sebagainya. Di undang-undang aparatur pun tidak diperkenankan adanya demo oleh aparatur tapi menyampaikan aspirasi sesuai dengan koridor yang telah ditentukan. Ada komisi administrasi, komisi aparatur sipil, ada badan pembina kepegawaian. Nah, itu bisa menjadi salah satu jalan untuk memberikan masukan, aparatur memberikan masukan terhadap sistem yang berjalan atau leadernya. Nah, kenapa menghindari konflik? Kalau dulu kan malas, kalau ada penekanan gini malas konflik. Ini sebenarnya bisa dikritisi melalui jalur tadi, KASN atau babak,
yang sebenarnya juga konflik ini. Dengan memberikan masukan melalui prosedur yang ada sebenarnya juga menimbulkan konflik. Jadi kalau dulu tidak disediakan wadah konflik, sekarang ada konflik. Yang terakhir adalah ruang geraknya tertutup, tidak seleluasa saat ini. Budaya birokrasi itu akan menyebabkan perilaku birokrasi, dan sama halnya dengan budaya politik. Jadi budaya birokrasi itu cerminan dari budaya politik dan hasil interaksi dinamis pattern of behavior dan pattern for behavior. Jadi interaksi antara pola tingkah laku dan membentuk pola berperilaku. Jadi budaya birokrasi ini terikat pada kehidupan politik dan perilaku kelompok yang dominan. Ini rezim yang berkuasa saat itu. Intinya seperti itu. Jadi ya enggak ruang lingkupnya mungkin dari satu negara, satu daerah, atau mungkin satu wilayah. Karena kan ada pemerintahan daerah, pemerintahan di level desa juga. Nah, itu tergantung pada elitnya, pada kehidupan politik dan kekuasaan, perilaku kelompok kekuasaannya. Elit politik, elit birokrasinya, elit masyarakatnya kalau itu di organisasi masyarakat. Birokrasi ini akan menjadi inefisiensi jika aturannya dipegang terlalu ketat oleh anggotanya. Nah, ini kurang adaptif tadi, kaku, aturan kaku, sehingga arah tujuannya juga kacau, tidak tercapai. Selain itu strukturnya berorientasi pada ritualistik. Ritualistik itu kebiasaan. Hanya kebiasaannya itu saja. Disiplinnya tinggi, harus taat pada prosedur. Kalau ada apa lempar tanggung jawab, dan menilainya berdasarkan motivasi. Jadi karirnya itu dihitung berdasarkan motivasi. Contohnya motivasi itu misalkan dia motivasinya membela leadernya, atau dia motivasinya mendapatkan A, B, C, ya itu yang dijadikan dasar sebagai penilaian, bukan kinerja. Nah, hal-hal inilah yang harus dirubah dan diperbarui, sehingga birokrasi itu harus menjadi sebuah sentra kompetisi dan alat inovasi. Alat inovasi itu berdasarkan grassroots policy dan grassroots demokrasi. Jadi menjunjung tinggi akar rumput tentang kebijakan dan demokrasi menuju transformasi birokrasi. Inilah yang menyebabkan inefisiensi ini juga mendorong munculnya reformasi kalau terjadi terus-menerus. Jadi saya akan membahas khusus tentang inefisiensi ini terkait dengan patologi. Apapun patologi birokrasi, penyakit birokrasi itu menyebabkan inefisiensi dan ketidakefektifan birokrasi. Kita berikan contoh patologi birokrasi yang berkaitan dengan persepsi, perilaku, dan gaya manajerial. Misalnya penyalahgunaan wewenang. Ini memerintah apapun, meminta apapun di luar batas wewenangnya. Sikap bermewah-mewah, jadi kemana-mana bawa barang mewah, mobil mewah. Ketakutan pada perubahan, dia sudah nyaman di zona nyaman, sudah berada di zona nyaman terhadap peraturan yang ada. Jika ada perubahan peraturan atau inovasi, dia akan takut karena kehilangan jatah. Dan keempat, membuat jarak kekuasaan. Jadi pasti ada jarak antara leader dengan bawahan, antara top leader dengan middle leader, dan leader di paling bawah. Yang kelima, takut mengambil keputusan. Ini biasanya terjadi pada leadership yang lemah, karena apapun kondisinya selalu berlama-lama mengambil keputusan atau mengambil keputusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak matang dan dibiarkan menjadi ruang kosong atau ambigu, sehingga stagnan, tidak ada keputusan yang diambil.
Yang keenam, sikap menyalahkan orang lain. Nah, kalau ada kejadian kesalahan pasti dia mencari kambing hitam. Ini hati-hati, di birokrasi pasti ada yang seperti ini. Yang berikutnya adalah koordinasi kurang dan kreativitas kurang. Ia jalan apa adanya, rutinitas saja, tidak mau berinovasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain dan mengembangkan jejaring, termasuk kreativitasnya ya terbatas itu saja. Yang kelima, ini yang paling dimusuhi semua pihak adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini bagian dari perilaku menyimpang birokrasi. Yang terakhir, keengganan melakukan delegasi. Semuanya digarap, dibuat, dan dikerjakan sendiri. Tidak ada jejaring atau span of controlnya tidak jalan, restrukturisasinya tidak jalan, dan lain sebagainya. Kemudian patologi terhadap pengetahuan dan keterampilan yang kurang. Biasanya ini ya karena kita ada struktur antara level pemerintahan, struktur antara organisasi, kesalahan patologi terjadi karena ketidakjelasan perintah atau ketidakmampuan menjabarkan kebijakan perintah pimpinan. Misalnya ini harus PPKM dibatasi mobilitasnya. Dibatasi mobilitasnya itu tidak berarti masyarakat dikungkung, misalnya seperti itu. Atau ini prokes harus diterapkan secara ketat, pakai masker misalnya. Nah, pakai masker kan saat makan juga tidak pakai masker. Ada konteks-konteks tertentu yang harus logika kritis sebuah kebijakan. Kemudian ketidaktelitian. Nah, ini teliti membaca perintah. Misalkan contoh ini, yang boleh lewat pada masa pembatasan kegiatan masyarakat adalah level kategori kritis, nakes TNI Polri, dan kategori esensial. Ini ada pembangunan skala nasional, bidang komunikasi informatika. Nah, ini enggak teliti dibaca oleh pelaksana di bawah, menyebabkan munculnya patologi, semuanya dicegat, enggak boleh lewat. Akhirnya timbul ketidaksinkronan. Kemudian adalah tindakan yang tidak produktif. Misalkan ini tindakan yang percuma sebenarnya. Apapun yang dilakukan sebenarnya tidak berdampak positif pada kebijakan atau pada tujuan utama untuk masyarakat. Yang keempat, mutu hasil pekerjaan rendah. Biasanya sudah bekerja tapi rendah mutunya. Ini memang karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Misalkan ini di lini-lini pelayanan publik diberikan orang-orang yang tidak tahu atau paham IT, padahal pelayanan publik sekarang berbasis pada e-government. Nah, ini mutunya akan rendah karena pencapaian produktivitasnya rendah, ngetiknya juga lambat, aplikasinya juga tidak berjalan optimal. Kemudian ketidaktepatan tindakan, ini sama dengan menerjemahkan yang salah tadi. Dan stagnasi, artinya tidak ada perubahan signifikan. Nah, patologi rutinitasnya saja yang berjalan, tidak ada dampak lain dan output dan outcome yang meningkat. Kemudian contoh patologi berkaitan dengan situasi internal. Misalkan ini kewajiban dianggap sebagai beban, wajib untuk absen dan lain sebagainya, wajib membuat laporan kinerja, itu beban. Kurang tanggap jika ada perintah atasan A, B, C, D, ya dilaksanakan dengan enggan, itu kurang tanggap. Dan motivasi yang kurang tepat, motivasi kerjanya bukan untuk kemajuan organisasi, tapi biasanya untuk mendapatkan income. Nah, ini cenderung memang kita tidak menampik ya, income itu dibutuhkan, pendapatan dibutuhkan, tapi pendapatan sebenarnya akan mengikuti pada kinerja kita. Jangan justru dibalik, pendapatannya didahulukan, kinerjanya mengikuti pendapatan. Kemudian kondisi kerja yang kurang memadai, biasanya ini adalah perangkatnya kurang lengkap,
termasuk sarana pendukung ya, seperti AC, meja kursi dan lain sebagainya. Kemudian terlalu banyak pegawai ini nanti berkaitan erat dengan teori organisasi, bahwa pegawai yang ideal itu berapa orang. Kalau TNI, Polri, pelayan masyarakat itu ada rasionya terhadap yang dilayani. Tapi kalau administrasi di dalam birokrasi itu terkait juga dengan span of control, rentang kendali pimpinan. Satu pimpinan mungkin maksimal hanya bisa mengendalikan 30-40 orang. Jadi kalau lebih banyak dari itu mungkin akan terjadi kekosongan pembagian tugas atau ketidaktertiban dalam pengawasan. Yang kemudian imbalan yang tidak sesuai, ini sering terjadi di birokrasi. Sudah yang lain justru kebalikan persepsi masyarakat nih, yang lain kan enak datang duduk diam dapat duit. Nah kerjanya ini orang oknum ini pasti diambil alih oleh karyawan yang lain. Nah karyawan yang lain ini pasti bekerjanya 2 kali lipat lebih tinggi dari porsi yang sebenarnya karena menutupi temannya tadi. Nah untuk itu tidak ada imbalan, pulangnya sampai larut, sampai malam, imbalan nggak ada. Ya gajinya juga sama, tunjangannya juga sama, lemburnya tidak dapat juga karena jarang sekali aparatur itu mendapatkan uang lembur. Nah itulah yang dinyatakan imbalan tidak sesuai, yang justru bisa memunculkan penyakit. Kemudian kekuasaan kepemimpinan, nah ini kalau otoriter atau berpihak pada sesuatu yang kurang wajar, termasuk tidak netral dalam menjalankan birokrasi, ini mempengaruhi munculnya patologi dan miskomunikasi. Dimanapun teori administrasi negara, administrasi publik dan organisasi, komunikasi menjadi dasar utama dalam penyelenggaraan organisasi. Jadi kalau komunikasinya nggak tepat, nggak jalan atau terhambat, muncul miskomunikasi, maka akan muncul gangguan terhadap pelaksanaan kebijakan. Ini sudah saya sampaikan tadi, sarana prasarana yang jelek, kondisi kerja yang kurang memadai, sama. Ini khusus kondisi kerja itu termasuk, kalau yang kondisi kerja tadi termasuk lingkungan pergaulan, mungkin ada gap-gapan. Kalau ini sarana prasarana tadi yang saya sampaikan, meja kursi, AC dan sebagainya. Dan patologi berkaitan dengan perilaku disfungsional. Ini perilaku disfungsional itu tidak sesuai fungsi yang sebelumnya. Misalkan berapa sibuk, jadi nggak mau diperintah ditambah tugas, atau dipaksa menjalankan sesuatu karena paksaan, itu pasti hasilnya kurang bagus. Kemudian cara kerja yang legalistik, harus berdasarkan tadi aturan yang berlaku. Kalau saya diperintah harus ada suratnya dan lain sebagainya, itu juga akan menghambat kinerja birokrasi dan munculnya patologi. Kemudian tidak disiplin, ini sudah jelas, malas-malasan dan sebagainya. Rasa tanggung jawab yang rendah, bekerja tidak pada porsinya, mungkin dikerjakan tapi tidak sesuai dengan harapan. Kemudian tidak profesional, ini mungkin juga karena background pendidikannya juga berbeda dan lain sebagainya. Pemborosan, setiap pegawai ini kita kenal selalu biasanya utang. Nah, ini memang utangnya biasanya konsumtif, kebutuhan pokok, tapi itu tidak dilarang, tapi diharapkan tidak boros. Dan kepentingan sendiri diutamakan. Ini yang dihindari oleh semua organisasi. Kalau sudah bergabung di organisasi, ya harus kepentingan bersama yang didahulukan. Ini dikutip dari hariannya 1999. Barangkali itu dulu untuk memahami tentang patologi birokrasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.